فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yaitu peringatan khusus yang berkaitan masalah hukum-hukum seputar wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karya Syekh Shalih Al-Fauzan Atsabahullah. Kita lanjutkan halaman 111, akhir-akhir daripada kitab yang mulia ini. Kata beliau, wa min asbabi hifdzil farj al-ibti'ad an istima'il aghani wal mazamir. Penting ini. Termasuk sebab-sebab menjaga kemaluan itu adalah menjauhkan diri dari mendengarkan musik atau lagu atau alat-alat musik yang lain. Jadi pastikan kita bisa menjauhkan semaksimal mungkin. Tidak mendengarkan musik, wala dangdut, wala nyanyian, wala alat-alat musik lah. Paham ya? Tidak drum, tidak pula seruling, tidak pula trompet. Itu semuanya haram. Kenapa diharamkan oleh syariat barakallahu fiik? Karena itu adalah tipu daya syaitan yang berusaha untuk merusak para wanita dan juga merusak kaum muslimin secara umum, untuk melalaikan mereka mengingat Al-Quran dan melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berkedok selawatan, hati-hati. Mungkin orang tertipu dengan selawatan, ya kan? Akhirnya apa? Ada nadanya, ada musiknya, ada Allah musta'an. Ada dangdutannya, Allah musta'an. Kalau ingin bersalawat yang syar'i, salawat yang syar'i, hanya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawat yang syar'i. Jadi enggak perlu salatullah salamullah itu loh ya. Sambil joget-joget ya kan, teriak-teriak, kemudian geleng-geleng kepala, enggak perlu. Enggak perlu itu. Karena apa? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan lagi. Qala al-Imam Al-'Allamah Ibnu Qayyim fi Ighatsatil Lahfan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Lahfan, ini ditekankan oleh beliau Syekh Shalih Fauzan menekankan karena sekarang fitnah akhir zaman ini ngeri kan, media sosial, teknologi yang canggih, dikit-dikit apa? Ada musiknya ya kan, dikit-dikit ada nyanyiannya. Nah, pastikan kita bisa menjauhkan semaksimal mungkin. Walaupun berkedok nasyid, ingat-ingat ya. Berkedok nasyid, berkedok sholawatan, hati-hati. Lebih baik kita mendengarkan Al-Qur'an. Lebih baik kita mendengarkan kajian-kajian dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih menenangkan hati dan lebih menenangkan pikiran dan tentram juga hatinya. Tapi kalau sering mendengarkan musik, kadang-kala loh ya, kalau orang udah kecanduan dengan musik, itu ketika dengar musik nangis dia. Tapi ketika dengar Al-Quran nggak nangis. Ya enggak? Seperti itu. Makanya waspada, hati-hati. Nah, kita lihat, wa min makaidis syaitan, dan termasuk makar-makar setan, alati kada biha min man qalla nasibuhu minal ilm wal aql wad din, yang hampir-hampir orang yang kurang bagiannya dari ilmu, akal dan agamanya, ini maksudnya adalah para wanita di antaranya, wasada biha al-qulub qulubul jahilin wal mubtilin sama'al muka wa tasdiyah wal ghina bil alatil muharramah alladhi yasuddul qulub anil Qur'an. Allah musta'an. Lihat ini. Termasuk makar-makar tipu daya syaitan adalah apa? Yang hampir-hampir orang yang sedikit ilmunya dan akalnya kurang dan agamanya kurang, itu apa? Nah, memburu hati-hati orang yang bodoh dan orang-orang yang di atas kebatilan untuk mendengarkan muka itu? Mendengarkan siulan. Siulan tahu ya? Jadi bersiul hukumnya haram. Ada unsur tasyabbuh dengan orang Yahud. Paham ya? Wa tasdiyah, tepuk tangan. Nah, ini penting sekali. Jangan sampai anak-anak kita diajari tepuk tangan. Tepuk tangan, bersiul, itu dihindari. Itu ada unsur tasyabbuh, penyerupaan dengan orang Yahud. Ibadahnya orang Yahud itu hanya bertepuk tangan dan bersiul. Bertepuk tangan, bersiul, itu dihindari. Baik untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita.
Kalau kita punya burung bagaimana Ustaz? Ada burung di rumah misalkan, biarkan burungnya yang bersiul. Biarkan burungnya bunyi, kita nggak usah ikut-ikutan. Paham ya? Karena kalau terbiasa ikut-ikutan nanti kemanapun dia bersiul. Padahal bersiul, atau bersiul ya, bahasa Jawanya apa itu? Singsat atau yang semisalnya. Nah itu ada unsur tasyabbur orang Yahud. Hati-hati. Ibadahnya orang Yahud hanya bertepuk tangan dan bersiul saja. Nah kata beliau, wal ghina, dan juga setan tersebut memalingkan hati-hati orang yang bodoh untuk senantiasa mendengarkan ghina. Ghina itu apa? Dangdut, nyanyian lagu. Hati-hati barakallahu fiik. Mau campur santri, campur sari, nah atau lagu-lagu yang ada, mendengarkan itulah walaupun berkedok selawatan, jangan pernah tertarik. Kenapa? Karena kalau kecanduan dengar itu, nanti kalau dengar dangdut, nyanyian, nangis dia, tersentuh hatinya. Tapi kalau dengarkan Al-Quran, keras. Paham ya? Jadi ini penting sekali. Yang dulu-dulu, yang berlalu, tinggalkan sudah. Tapi itu sekarang, ke depannya pastikan yang sering didengar itu Al-Quran. Kalau sering dengarkan Al-Quran, lantunan Al-Quran, ceramah-ceramah Ahlus Sunnah, kajian Al-Quran Sunnah, insya Allah lebih tenang. Dan biasanya tersentuh hatinya. Tapi kalau udah kecanduan musik, wal'iyadzubillah, itu biasanya kalau dengar musik nangis dia. Mungkin meresapi maknanya. Tapi kalau dengar Al-Quran nggak nangis. Terbalik kan berarti kan? Nah, kita lihat. Kata beliau, dengan alat-alat yang diharamkan yang bisa menghalang-halangi hati untuk mengingat Al-Qur'an. Allah musta'an, lihat ini. Wa yaj'aluha 'aqifah 'alal fusuq wal 'isyan fa huwa Qur'an syaitan. Yang akhirnya menjadikan apa barakallahu fiik, musik-musik tadi atau hati-hati tadi menjadi senantiasa mukim di atas orang-orang yang fasik, orang-orang apa? Di atas kemaksiatan, di atas kefasikan, yang mana itu adalah bacaan setan. Musik-musik dangdut, nyanyian, bacaan setan. Jangan pernah tertarik dengan kedok solawatan, jangan. Paham ya? Nah, semua dangdut, musik, nyanyian itu haram. Nasyid pun Syekh Albani mengatakan haram nasyid. Paham ya? Nah, karena apa? Karena biasanya ada lantunan-lantunan kayak musik itu. Adapun di zaman Rasulullah SAW dulu, ketika ada pernikahan, para wanita menabuh rebana-rebana yang tidak ada kerincingnya itu. Itu pun hanya khusus perempuan, suaranya di dalam, nggak keluar, nggak menimbulkan fitnah. Itu pun melantunkan qasidah. Qasidah semacam pantun-pantun atau puisi yang menampakkan senang adanya pernikahan. Bukan dangdut, bukan nyanyian. Ya kan? Kalau sekarang kan berkedok apa istilahnya, campur santri katanya. Tapi isinya nyanyian. Kalau dibilang campur sari terlalu nampak, campur santri katanya. Allahul musta'an. Enggak perlu. Jadi kalau yang berdakwah, jangan campur nada dan dakwah. Nada dan dakwah gimana? Ya kan? Jangan tertipu, pokoknya jangan. Paham ya? Nah, melafulan wal alan, kalau mendakwahkan Al-Qur'an Sunnah murni sudah. Enggak usah campur dengan nyanyian, walan dangdutan, walan joget-joget, ya. Allahul musta'an. Kita lihat lagi kata beliau, wal hijab al-katsif ar-rahman, dan akan menghalang-halangi, penutup yang sangat tebal dari mengingat Allah Ta'ala. Kalau udah terlanjur kecanduan musik, dangdutan, sudah dia pun duduk ini rasanya gak tenang. Kepalanya goyang-goyang sendiri dia. Atau tangannya gerak-gerak sendiri. Itu hati-hati. Itu untuk diri kita, anak kita, keluarga kita. Selamatkan. Jangan dikasih kebebasan megang HP atau yang semisalnya, kemudian dia sering dengarkan dangdut, nyanyian. Hati-hati. Itu nanti kalau kecanduan, walaupun gak megang apa-apa, kepalanya goyang sendiri kepalanya. Tangannya gerak-gerak sendiri. Lihat. Allahul musta'an. Kita lihat apa kata beliau? Wa huwa ruqyatul liwat waz-zina. Yang mana itu merupakan lagu, nyanyian, musik tadi itu merupakan semacam jimat untuk orang-orang yang liwat itu homoseksual, dan zina dan perzinaan. Karena sering mendengarkan lagunya fulan, lagunya fulana, misalkan tertarik. Allah musta'an. Wa bihi yanalul 'asyiq al-fasiq min ma'syuqihi ghayatul muna. Dan dengan lagu dan nyanyian tadi itu, orang yang pecinta berat, pecinta buta, yang fasik, dia akan apa? Akan menginginkan sekali puncak keinginan untuk mendapatkannya, padahal bukan mahramnya. Lihat itu. Allahul musta'an. Ila an qala, sampai beliau mengatakan, wa amma sam'ahu minal mar'ah awil amrad fa min a'dhamil muharramat wa ashaddiha fasadan din. Adapun
mendengarkan nyanyian lagu dari seorang wanita atau amrot itu laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya. Karena barakallahu fiik, termasuk gangguan syaitan yang terkutuk, itu membuat seorang laki-laki kadang cinta dengan laki-laki lain yang laki-laki ini belum tumbuh jenggotnya. Jadi dibikin oleh syaitan, dihias-hiasi seakan-akan dia perempuan. Makanya Imam Nawawi saya meletakkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab haramnya seorang laki-laki melihat laki-laki yang lain dengan syahwat. Bisa dipahami enggak? Yang normal kan laki-laki tertarik dengan perempuan kan? Nah, ketika ada laki-laki kok tertarik dengan laki-laki, cinta dengannya seakan-akan mencintai perempuan, itu syaitannya ganggu 10. Bisa dipahami? Kalau laki-laki tertarik dengan perempuan tuh syaitannya cuma 1 normal yang ganggu. Tapi kalau laki-laki kok cinta dengan laki-laki lain, cintanya cinta seperti cinta dengan perempuan, syaitannya 10, bayangkan. Makanya waspada. Terjadi apa? Yang namanya kemungkaran, ya, homoseksual atau yang semisalnya gara-gara apa? Terjatuh dalam kemaksiatan. Nanti kita lihat. Adapun mendengarkan lagu nyanyian dari seorang wanita atau amrat, itu termasuk perkara yang diharamkan yang paling besar dan paling parahnya, dan bentuk kerusakan terhadap agama. Ila an qala wa la raiba anna kulla ghuyurin yajannib ahlahu sama'al ghina. Penting ini ya, tidak diragukan lagi bahwasanya setiap orang yang punya kecemburuan menjauhkan keluarganya dari mendengarkan musik atau nyanyian. Jangan malah setelkan musik. Lagi bersih-bersih rumah, lagi nyapu, lagi masak mendengarkan dangdut, mendengarkan nyanyian. Rusak kan seperti itu kan? Kalau ingin dengarkan murotal. Setel itu murotal, kajian atau suara orang ngaji bagus, tapi dangdut, dangdutan, musikan, padahal katanya sunniyah salafiyah, ya kan? Masak malah sambil masak sambil dengarkan dangdut. Allahul musta'an. Enggak pantas kan itu loh. Paham ya? Kalau dia sunniyah salafiyah, perempuan yang kenal sunnah, kalau ingin misalkan untuk mengisi biar dengar sesuatu ya dengar kajian atau dengar murotal. Dengar dangdutan nyanyian jangan. Jangan, barakallahu fiik. Nah, kita lihat lagi. Kama yujannibhunna asbabar raib, sebagaimana menjauhkan mereka keluarganya dari sebab-sebab yang memberikan keraguan. Wa qala aidan wa minal ma'lum 'indal qaum anal mar'ah idza istas'abat 'ala ar-rajul istahada an yusmi'aha sautal ghina. Lihat ini. Dan termasuk perkara yang diketahui di sisi suatu kaum, bahwasanya seorang wanita apabila kesulitan mencari laki-laki, pasangan maksudnya, itu kadang-kala laki-laki bersungguh-sungguh berupaya memperdengarkan kepada perempuan itu suara nyanyian atau dangdutan biar tertarik. Inilah fitnah, barakallahu fiik. Ya, pastikan para wanita, para akhwat yang memang mereka diwajibkan berhijab syar'i, berpakaian syar'i, bercadar, itu walaupun menggunakan media sosial yang bijak. Jangan bermudah-mudahan suaminya kerja udah banting tulang peras keringat, dia di rumah mendengarkan dangdut. Senam. Mendengarkan dangdut, nyanyian, senam, joget-joget, masuk juga itu, hati-hati. Iya kan? Masa pakai cadar ikut senam di tempat terbuka? Afan ya. Nah, ini tanpa menyinggung perasaan siapapun, tapi pastikan tersinggung lah. Nah, ya maksudnya gini, yang namanya seorang sunniyah salafiyah itu olahraga nggak ada larangan. Silakan olahraga, tapi di dalam rumah gitu loh. Bukan olahraga di halayak ramai dilihat banyak orang, ditonton, kemudian joget-joget, ya kan? Tambah nyanyi lagi, tambah musik lagi, teriak-teriak lagi. Allah musta'an, nggak pantas. Olahraga boleh nggak? Boleh. Laki-laki, perempuan, mau sit up, push up dalam rumah silakan. Tapi ke tempat terbuka loh, tempat terbuka. Nah, kalau akhwat bercadar sangat nggak pantas lah kalau akhwat bercadar. Tapi kalau yang nggak bercadar pun udah paham syariat yang benar, jauhilah. Ingin sehat boleh, silakan. Tapi dalam rumah. Ada solusinya nggak berarti? Ada solusinya. Jangan bermudah-mudahan. Wah, nggak enak Ustaz. Sungkan, segan. Nanti kalau nggak ikut senam dikucilkan. Siapa yang mengucilkan? Senam di rumah aja. Kalau dia ada suaminya ngajar senam, iya kan? Kalau misalkan dia belum bersuami, ya di dalam rumah tertutup lah senam, silakan. Tapi tempat terbuka ada dangdutan, nyanyiannya, pantas nggak kira-kira? Nggak pantas loh. Ditonton orang, ya kan? Lekuk-lekuk tubuhnya, goyangannya, jogetannya, Allahul musta'an. Ini nasihat, terutama untuk anak pribadi, semoga nggak terjadi, dan untuk kalian semuanya, kita semuanya. Janganlah istri-istri kita dibiarkan seperti itu. Paham ya? Kembali kepada kepala rumah tangga. Nah, ini harus sadar loh. Kalau nggak sadar sekarang kapan lagi gitu loh.
Iya kan? Kalau bukan kita siapa? Kalau bukan sekarang kapan lagi kan gitu. Nah, kita lihat lagi. Ini bagus sekali nih nasihat beliau nih ya. Nah, kata beliau, fahina idzan tu'til layan. Akhirnya pada waktu itu juga karena laki-laki tadi memperdengarkan kepada perempuan suara nyanyian atau dangdutan tadi, akhirnya mulailah memberikan dia apa? Semakin cenderung dan juga lembut terhadapnya. Wa hadza li anna al-mar'a sari'atul infial lil aswat jiddan, perempuan ingat-ingat. Dikarenakan perempuan itu sangat cepat sekali terpengaruh dengan suara-suara. Dengarkan suara dangdutan Fulan bin Alan, suara artis misalkan ya, apalagi dikasih kebebasan HP Android nonton film-film apa istilahnya itu kata mereka itu film-film apa namanya itu Korea. Kalau sebagian mereka jangan barakallahu fi. Kalau menggunakan HP yang bijak, digunakan mendengarkan kajian, murotal, taklim, ya kan? Itu bagus. Tapi kalau nonton film jangan. Rusak. Dia mungkin bagus dalam rumah tapi kan merusak dari dalam gitu loh. Kelihatan nggak pernah keluar rumah tapi dia dirusak dengan apa? Dengan HP-nya sendiri dalam rumah. Makanya harus bijak. Jadi orang tua pun bijak memberikan HP kepada anaknya, dilihat apa yang dia tonton, apa yang dia gunakan. Jangan dikasih kebebasan di dalam kamar ngunci sendiri. Ngunci kamar, kemudian nonton yang enggak jelas, jangan. Karena yang namanya penyesalan datang di akhir bukan di awal. Paham ya? Ini penting sekali. Ini nasihat Syekh Shalih Fauzan bagus sekali. Fa idza kana as-saut bil ghina, maka apabila suara dengan nyanyian dangdutan, antum sekarang mungkin dengar ya, kalian semuanya mungkin menyaksikan lah, katanya memperingati apa? Lahirnya Rasulullah SAW, tapi joget-joget isinya. Iya kan biasanya kan? Bikin panggung joget-joget, teriak-teriak, sholawatan, biayanya sudah bukan ratusan ribu lagi, kadang jutaan kadang. Nah, terus gak ada contohnya gitu loh. Kalau ada contohnya masih mending, nggak ada contohnya, rugi dunia dan akhiratnya, Allahul musta'an. Nah, ini penting sekali. Syariat itu memang kayak gini memang. Syariat itu memang berat, tapi kan larinya ke surga gitu loh. Iya kan? Seberat apapun kalau itu ada syariat, sami'na wa ta'na, nggak ada alasan lain. Jadi kalau ahlus sunnah itu menyampaikan apa adanya. Dilarang, diperbolehkan. Dalam Al-Quran apa, dalam As-Sunnah apa, nerima alhamdulillah, nggak nerima didoakan. Nggak ada paksaan, nggak ada. Nggak ada paksaan. Wah, dakwah kok maksa, nggak maksa. Cuma nyarankan. Kalau bukan sekarang kapan lagi, ya kan? Kalau bukan kita siapa? Siapa lagi? Nah, ini penting sekali ya, nasihatnya bagus sekali nasihatnya. Kita lihat kata beliau, sara infi'aluha min wajhain, akhirnya menjadilah perempuan tersebut terpengaruh dari dua sisi. Min jihatis saut, terpengaruh dari suara. Suara artis Fulan, artis Alan, sampai hafal dia. Allah musta'an. Wa min jihati ma'na, dan dia terpengaruh dari si makna. Dengarkan makna lagu, makna dangdutan, senang dia. Nangis bahkan, keluar air matanya. Berlinang kedua matanya. Tapi kalau dengarkan Al-Quran, Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fiik, pergaulan zaman sekarang itu ngeri. Kalau kita enggak segera membendung, enggak mengkontrol anak-anak kita, putri-putri kita, janganlah menyesal di akhir. Paham ya? Apalagi sekarang ngetren-ngetrennya apa itu yang katanya bukan rokok itu, yang kayak pipa disedot apa nama itu? Vape. Nah, hati-hati itu. Bukan rokok itu Ustaz. Apa bukan rokok? Itu lebih parah dari rokok. Kalau rokok mungkin menurut mereka rokok dari herbal, tembakau kan? Itu pun haram kan? Ini baterai elektrik kimia. Dihirup, keluar asapnya banyak sekali. Lebih bahaya enggak kira-kira? Lebih bahaya. Jangan dibedakan, sama rokok itu sama. Cuman bentuknya, mereknya beda aja. Katanya Sunni Salafi, iya kan? Udah kenal dakwah salafiyah, kok nge-vape? Apa nih ya? Allah musta'an. Bukan vape obat nyamuk, bukan loh ya. Obat nyamuk mereknya vape ada memang. Tapi ini vape yang itu yang ngetren itu lebih ke jalan. Tahu kan? Yang kayak peralon itu ya. Karena enggak tahu bentuknya persis kayak apa, yang dihirup keluar asapnya banyak sekali itu. Nah, kalau seorang Sunni Salafi berjubah, berjenggot, kok nge-vape itu aneh. Allah musta'an. Kenapa kita bahas barakallahu fi pergaulan? Pergaulan ngeri sekali kalau kita enggak atasi, udah. Nah, kelihatannya santai, tenang gitu kan. Tengok kanan kiri, ke-vape. Allah musta'an. Semoga yang sudah paham janganlah terjatuh dalam hal tersebut. Yang belum paham dipahamkan. Nge-vape itu lebih parah karena baterai elektrik kimia, ya kan? Dihirup keluar asapnya banyak sekali. Yang herbal menurut mereka yang pakai tembakau aja itu haram karena apa? Pembunuh berdarah dingin. Ini yang kimia lagi. Allah musta'an. Karena anak kenapa nyampaikan ini? Di luar sana ada yang menisbahkan diri kepada dai
dari kalangan hizbiyun ya. Bolehkan itu loh. Bolehkan, itu bukan rokok katanya. Allah musta'an. Jangan, nggak boleh. Sama-sama nggak boleh itu ya. Pembunuh berdarah dingin. Mungkin lebih parah yang kimia ini ya, lebih parah. Allah musta'an. Ahlus sunnah ya kalau seandainya untuk ngisi aktivitas mulut ya paling permen aja. Iya kan? Kalau nge-vape jangan. Karena nge-vape ini sekarang kalau antum perhatikan, anak dapat informasi dan kadang nggak sengaja ngelihat tuh yang memakai itu laki-laki perempuan tuh memakai, ya kan? Perempuan ada juga pakai itu kan? Makanya itu, hati-hati, fitnah akhir zaman. Nah, Allah musta'an, perempuan bercadar nge-vape. Kalau ada janganlah. Paham ya? Allah musta'an. Ini sekedar apa? Nasihat. Fitnah akhir zaman ngeri sekali. Pergaulan bebas sangat berbahaya sekali. Kita lihat kata beliau, qala fa amma idza istama'a ila hadhihi ar-ruqyah ad-duf wasyababah war-ruqsa atau waraqas bitahannus wa takassur falau habalatil mar'ah min ghina la habalat min hadzal ghina. Lihat ngeri sekali pengaruhnya, lihat ini. Maka adapun apabila terkumpul pada jimat ini, ruqyah istilahnya jimat ya, jimat dengan musik tadi itu ya. Ada duf rebana, syababah dia masih pemudi, masih remaja, ABG. Ada rockes tuh dangdut, nyanyian, joget-joget. Bitahannus dengan seakan-akan kayak bencong, kayak bencong, kayak banci itu. Wa takassur dengan mematah-matahkan tubuhnya, maksudnya berlengok-lengok. Nah, kalau seandainya perempuan nah, barakallahu fiik, dia hamil disebabkan karena apa? Nah, musik atau nyanyian, niscaya dia akan apa? Akan hamil dari musik atau nyanyian tersebut. Maksudnya gini, maksudnya itu kecanduan itu loh. Paham ya? Kecanduan akhirnya sampai ketika dia pun nah, barakallahu fiik, hamil pun seakan-akan dia itu hamil isinya musik gitu loh. Paham maksudnya? Nah, saking parahnya itu. Fala amrullah kam min hurrah sarat bil ghina minal baghaya. Ngeri ini. Nasihat Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Kata beliau, demi Allah, betapa banyak perempuan yang merdeka disebabkan gara-gara nyanyian akhirnya menjadi perempuan pelacur. Bayangkan itu. Ngeri kan? Nah, Allah musta'an. Ini nasihat buat kita semuanya, barakallahu fiik. Penjagaan syariat terhadap perempuan itu sangat luar biasa. Jangan pernah kita merasa ditekan, merasa berat, kemudian merasa seakan-akan tertutup. Tidak. Syariat itu ketika menjaga perempuan dengan sedemikian rupa, tujuannya apa? Agar perempuan itu selamat itu loh. Selamat dari fitnah dunia dan akhirat. Kita lihat dikit lagi kata beliau, fattaqillaha ayyatuhal mar'ahal muslimah. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai perempuan yang muslimah. Wahdari, dan berhati-hatilah hadzal marad al-khalafi, na'am, al-khuluqi al-khatir. Dan berhati-hatilah dari penyakit akhlak yang berbahaya ini, wa huwa istima'ul aghani, yaitu mendengarkan musik atau nyanyian. Ini penting sekali ya, karena akhir zaman itu kan dengan adanya teknologi yang canggih banyak kemudahan. Mungkin dia nggak punya televisi tapi HP punya. Akhirnya dia mendengarkan nyanyian, dangdutan, sholawatan. Ya. Jangan, kalau mau menghafal Al-Quran aja, Al-Quran Sunnah dihafal. Tapi kalau nyanyian, dangdutan, ya kan, sholawatan, Allah musta'an, jangan. Dan lihat, allati taruju bainal muslimin, yang sudah terlanjur viral, tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, bi mukhtalafil wasail, dengan beraneka ragam sarana, wa anwa'il asanid, dan juga beraneka ragam uslub tata cara. Lihat tuh, cara yang bagaimanapun proses dipoles oleh mereka sehingga masuk dalam aplikasi atau masuk dalam HP. Nah, kalau kita nggak waspada, nggak berhati-hati, nggak bijak dalam menggunakannya, sudah rusak. Paham ya? Jadi itu kembali ke kita. Ya, kembali ke kita, kembali kepada keluarga, anak-anak kita yang masih muda, masih ABG misalkan, belum bisa bijak dalam menggunakan, dibatasi. Paham ya? Jangan dikasih keleluasaan atau kebebasan yang akhirnya justru apa? Nah, ibaratnya pisau yang dipegang anak kecil. Anak kecil ketika megang pisau kan nggak tahu fungsinya apa, iya kan? Nah, kalau dia ternyata dipakai untuk main-main, nusuk diri sendiri, bisa meninggal itu anak, iya kan? HP Android pun sama juga. HP Android ini kalau dipegang anak kecil, dia belum tahu fungsinya bagaimana yang benar, bagaimana cara yang menggunakan yang bijak, bagaimana, itu bisa merusak anak itu sendiri. Pernah dengar kisah nggak? Orang yang kecanduan game, paham ya? Ini tersebar luas dan bukan hoax istilahnya ya. Dia saking kecanduan game itu, anak kecil padahal. Itu kemanapun dia berjalan tangannya gerak sendiri. Paham ya? Karena udah apa istilahnya, apa itu istilahnya, itu udah kecanduan lah. Kemudian matanya kedip-kedip sendiri, ngeri, barakallahu fiik. Makanya termasuk solusi yang terbaik ketika kita punya anak kecil, nangis, ya kan, kadang nangis, rewel,
obatnya jangan HP itu loh intinya. Paham ya? Kalaupun diobati HP, dengarkan murotal. Suara murotal, suara ngaji, jangan dikasih main game. Ini nasihat buat anak pribadi, keluarga kami dan tentunya buat antum sekalian. Jangan sampai terbiasa anak itu ketika nangis rewel malah dikasih HP suruh main game. Akhirnya apa? Akhirnya kecanduan gitu loh. Kalau nggak dikasih game, nangis terus gitu loh. Tapi dikasih dengan solusi yang terbaik, dikasih suara murotal ya kan? Atau misalkan ada zaman sekarang kan mungkin alhamdulillah ada video yang hanya video mainan-mainan nggak ada gambar makhluk nyawa tapi ada suara murotalnya. Itu menghibur juga itu. Tapi kalau game jangan. Anak sarankan jangan. Banyak orang yang kecanduan game itu akhirnya nggak sholat lagi, bahkan sholat 5 waktu ditinggalkan karena dia main game. Kalau belum game belum apa? Kalau belum game belum berhenti gitu loh. Ini penting sekali barakallahu fiik, jangan sampai menimpa keluarga kita. Nah, ini yang namanya game ini kalau udah kecanduan bukan anak kecil lagi loh ya. Orang tua loh, orang tua pun main game bayangkan itu. Nyangkul di sawah nyempatkan main game. Allahu musta'an. Hati-hati. Hati-hati, ini fitnah akhir zaman. Kita lihat kata beliau, mimma ja'ala katsiran minal fatayat al-jahilat yatlubnaha min masadriha wa yatahadinaha bainahunna, Allah musta'an. Yang akhirnya para pemudi, para wanita yang bodoh yang jauh dari ilmu syariat mencari-cari dangdut nyanyian tadi mungkin di aplikasi dari sumbernya dan saling menghadiahkan di antara mereka. Hati-hati. Paham ya? Kalau ingin saling menghadiahkan lewat Android HP ya suara-suara murotal, suara kajian para ulama, para asatidzah ahlus sunnah yang mengajarkan Al-Qur'an sunnah. Jangan terbiasa dengan mendengarkan kajian para dai yang sukanya dagel. Tahu dagel ya? Dagel tuh banyak tertawanya kemudian dikit-dikit musik gitu. Hati-hati itu. Hati-hati. Jangan dengar kajian yang murni aja. Qala Allah, qala Rasul, sampaikan apa adanya, itu selesai. Ya kan, simpel kan? Nah, enggak ada paksaan dalam mendakwakan awal sunnah. Yang ada hanya menyampaikan. Yang ada hanya apa? Menyampaikan. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Yang ketiga, wa min asbabi hifdzil furuj, dan termasuk sebab menjaga kemaluan adalah man'ul mar'ah an tusafira illa ma'adhi mahramin. Penting ini. Jangan bermudah-mudahan, jangan masa nggak boleh, jangan gitu. Syariat ini termasuk sebab-sebab bisa menjaga kemaluan dari perzinaan, perselingkuhan dan semisalnya, melarang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Safar, ingat-ingat, safar itu ma'ruf. Jarak safar berapa kilo dan semisalnya, pendapat yang kuat kembali pada urf. Orang menghukum itu safar. Walaupun hanya 1 jam naik pesawat. Walaupun setengah jam naik pesawat, safar. Nah, kalau perempuan kok safar sendirian tanpa mahram, hukum asalnya adalah haram. Sampai para ulama berpendapat haji pun, padahal haji wajib nggak? Wajib, rukun Islam yang 5 kan kalau mampu. Itu kalau nggak ada mahramnya, sabar dulu bayangkan itu. Karena apa? Benar-benar perempuan tuh dijaga gitu loh. Boleh nggak Ustaz perempuan safar dengan 1000 perempuan? Nah, nanti dijelasin oleh beliau fatwa-fatwa yang ada nanti. Walaupun dia safar dengan 1000 perempuan, itu bukan mahram safar. Ingat-ingat, mahram safar itu apa kemarin syaratnya? Pertama laki-laki, kedua dewasa, ketiga berakal. Laki-laki dewasa berakal baru bisa menjadi mahram safar. 1000 perempuan belum bisa mewakili. Perempuan itu lemah, perempuan itu. Paham ya? Nah, 1000 perempuan safar bareng-bareng, piknik, rekreasi, enggak ada laki-lakinya. Laki-laki sopirnya tok, belum jadi mahramnya. Bisa dipahami ya? Mahram safar, ingat-ingat. Pertama laki-laki, kedua berakal, ketiga apa? Dewasa. Mafhum, itu penting sekali. Penjagaan terhadap syariat ini luar biasa. Kita lihat. Yasunuha wa yahmiha, menjaga perempuan tersebut dan menjaganya min atma'il abisin al-fasaqah. Menjaga dari keinginan-keinginan orang-orang yang jahat, laki-laki yang jahat dan laki-laki yang fasik. Karena yang namanya perempuan bercadar bukan berarti enggak ada yang ganggu loh ya. Kadang-kadang mungkin ada orang iseng-iseng ganggu, ada juga itu loh. Paham ya? Makanya kalau safar pastikan ada mahramnya. Jangan bermudah-mudahan pergi jauh tanpa mahram, jangan. Paham ya? Ya, keluarganya harus nemani, siap resiko. Kan demi keamanan dan juga keselamatan dunia akhirat kan, harus sama-sama berjuang gitu loh. Paham ya? Ketika jarak safar ya dia temani.
Ketika mau pulang kampung misalkan jauh, jaraknya safar jauh, ditemani, ya kan? Kalaupun nggak ditemani, mungkin manggil mahramnya yang lain agar safarnya bareng. Jangan dibiarkan sendirian, ingat-ingat itu. Aman kok Ustaz, aman bagaimana? Tapi syariat itu ada langgar. Paham ya? Bukan masalah aman, syariat ini. Kita lihat. Faqad ja'atil ahadits as-sahihah tamna' as-safar al-mar'a biduni mahram. Dan sungguh telah datang hadis-hadis yang sahih melarang perempuan safar tanpa mahram. Apalagi malah apa? Keluar negeri jadi apa namanya itu? TKW, tenaga kerja wanita. Sudah tanpa mahram di luar negeri kerja, enggak jelas kerjaannya apa. Allah musta'an. Pulang minta cerai. Ada enggak seperti itu? Ada. Hati-hati, barakallahu fiik, hati-hati. Jangan bermudah-mudahan. Kata beliau barakallahu fiikum, minha marwahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusafil mar'ah salatsa ayyam illa wa ma'aha dzu mahramin, muttafaqun alaih. Janganlah seorang wanita safar melebihi 3 hari kecuali bersama dia itu mahramnya. Para ulama telah menjelaskan 3 hari ini bukan berarti kalau sehari 2 hari boleh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya zaman waktu itu kalau orang safar itu kan nggak ada kendaraan motor, nggak ada mobil, nggak ada kereta api, nggak ada pesawat, sehingga safar itu jaraknya kalau tempuh dengan jalan kaki ya paling berhari-hari gitu loh. Itu maksudnya. Yang intinya nanti kata Imam Nawawi umum, maksudnya intinya safar mau jalan kaki, naik motor, naik mobil, naik pesawat, kalau itu safar nggak boleh kecuali bersama mahram atau perempuan. Fungsinya apa sih? Fungsinya agar terlindungi. Yang terakhir, wa an Abi Sa'id Al-Khudri anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW berkata, naha an tusafir al-mar'ah masiratan yawmain aw lailatain illa wa ma'aha zawjuha aw dzu mahramin, muttafaqun alaih. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri anhu, Rasulullah SAW bersabda, beliau melarang perempuan itu safar dengan jarak 2 hari atau 2 malam kecuali bersamanya suaminya atau mahramnya. Sudah kami jelaskan tadi ya, 2 hari 2 malam bukan patokan. Karena zaman waktu itu orang safar jalan kaki biasanya. Kalaupun cepat naik onta lah, atau naik kuda, atau naik apa itu namanya, keledai, ya kan? Nah, sehingga perjalanan itu wajar dikatakan safar. Bukan batasan waktunya berarti kalau sehari boleh Ustaz. Enggak boleh juga. Kalau itu namanya safar harus ada mahramnya kalau perempuan. Kita lihat sini. Wa an Abi Hurairah anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tusafir masiratan yaumin wa lailah illa ma'a dzi mahramin 'alaiha. Tidak halal bagi seorang wanita safar yang safar dengan jarak berapa? Sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Nah, ini yang kita bahas nanti, bukan masalah harinya. Waktu itu safar orang jalan kaki. Sehingga jalan kaki itu dikatakan safar biasanya kalau jarak tempuhnya itu kan misalkan kalau 1 jam bisa tempuh dengan kendaraan cepat. Mungkin waktu itu ditempuh dengan cara berhari-hari gitu loh. Intinya kalau perempuan safar pastikan ada mahramnya. Mahram safar tadi apa syaratnya? Pertama, laki-laki. Kedua, dewasa. Ketiga, berakal. Sebagai seorang suami harus siap untuk senantiasa menemani dan berusaha mencontoh yang terbaik untuk keluarganya. Bukan membiarkan istrinya keluyuran jauh safar sendirian. Piknik jauh sekali, piknik kemana itu? Ke Bandung misalkan, atau ke Bali atau kemana, nggak ada mahramnya ikut. Jangan. Kalau safar pastikan ada mahramnya kalau perempuan. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kami pribadi dan segenap ikhwah seluruhnya dan para akhwat. Bahwasanya kesimpulannya termasuk menjaga kemaluan adalah apa? Melarang wanita safar tanpa mahram. Kemudian termasuk menjaga kemaluan, perempuan hendaknya menjauhi yang namanya lagu, nyanyian, musik, dangdutan dan yang semisalnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.